Saya teringat dengan kisahnya Syekh Abdul Razak ketika di suatu subuh beliau kajian Riyadhus Shalihin yang kebetulan dibawakan saat itu adalah tentang kebakaran suatu malam di kota Madinah. Beliau menceritakan pengalaman pribadinya. Beliau bilang, pada suatu hari saya sholat di sebelah seseorang yang baunya betul-betul bau yang sangat mengganggu. Beliau mengekspresikannya dengan ekspresi datar ya. Bau apa itu maksudnya? Bau rokok. Antum pernah pengalaman? Ketika mungkin dia bilang amin, itu yang keluar bukan bau asap, tapi memang bau sepertinya bau anggota badan bagian dalam yang memang sudah rusak karena rokok gitu. Belum lagi keringatnya, ya. Belum lagi bau giginya. Kalau dia bilang amin, belum lagi kalau dia pergi sholat subuh, waktu dia bangun tidur, dia cuma wudhu, dia tidak sikat gigi, terus menuju ke masjid merokok. Bercampurlah di situ bau lambung plus bau rokok. Orang Balikpapan kira-kira kalau mengekspresikan bau busuk ketika apa? Maka beliau mengatakan, saya tahan nafas saya. Kalau saya mungkin saya akan mundur. Terus saya akan berjalan ke samping. Kan boleh toh? Saya pindah dulu. Faedah. Teman-teman, insya Allah kalau sering kajian pernah dengar. Ada orang di masanya Nabi, dia sholat di belakangnya Mu'adz bin Jabal. Kemudian Mu'adz bin Jabal ini di sholat maghrib baca Al-Baqarah. Orang ini sudah nggak tahan karena terlalu lama. Sementara dia punya hajat. Apa yang orang ini lakukan? Mundur. Kemudian sholat sendiri. Dan dia tidak membatalkan sholatnya. Mu'adz bin Jabal dapat informasi dari orang yang mungkin tadinya berada di dekat laki-laki ini. Laki-laki ini sudah pergi duluan. Maka yang tadinya di sebelahnya ngomong sama siapa? Mu'adz. Wahai Mu'adz, tadi ada orang sholat di belakangmu. Mungkin karena kamu bacanya lama sekali, maka dia mundur. Lalu dia sholat sendiri, melanjutkan tanpa membatalkan. Lalu dia pergi. Mu'adz ini menanggapi cerita itu, dia bilang, oh itu munafik. Masa Al-Baqarah aja nggak tahan. Kurang lebih gitulah. Kenapa harus mundur dari sholat? Munafik. Entah siapa yang sampaikan informasi kata-katanya ini sampai lagi kepada si yang pergi ini tadi. Mungkin orang yang sama mungkin. Anggaplah orang yang sama. Kamu tadi dibilang munafik sama Mu'adz. Kamu sih. Kenapa juga tadi mundur? Laki-laki ini tidak senang dengan reaksinya Mu'adz. Soalnya Mu'adz menyiksa dalam tanda kutip. Ini maghrib. Kita orang yang punya banyak pekerjaan. Nah, laki-laki ini tidak datang kepada Mu'adz. Tapi datang langsung kepada Nabi SAW. Terus dia lapor. Ya Rasulullah, itu Mu'adz. Tadi mengimami. Salat maghrib baca Al-Baqarah. Saya mundur. Terus dia komentari saya munafik katanya. Maka Nabi panggil Mu'adz. Siapa yang dimarahi? Mu'adz. Kata Nabi SAW, afattanun anta ya Mu'adz. Kamu bikin fitnah wahai Mu'adz. Kamu bikin orang lari dari sholat. Kalau kamu sholat sendiri silakan. Kamu panjang-panjang terserah kamu. Tapi kalau kamu sholat berjamaah maka perhatikan di belakangmu. Bisa aja ada orang sakit, ada orang tua, ada orang punya hajat. Yang dimarahin siapa? Mu'adz. Dan Nabi tidak marahi laki-laki ini. Menunjukkan bahwa perbuatan laki-laki ini boleh. Kalau seandainya perbuatan laki-laki ini tidak boleh, maka Nabi pasti akan marahi juga dia. Kamu juga. Kenapa sih mundur? Gitu. Tapi yang dimarahi Nabi cuma Mu'adz. Nah, saya membayangkan bila saya yang berada di posisinya Syekh Abdul Razak ketika itu, sudah tidak tahan. Mungkin liur ini mungkin sudah berkumpul di dalam rongga mulut ini ya, karena nahan bau. Mungkin terpaksa saya telan, kemudian saya mundur, lalu kemudian saya geser. Lalu saya masuk lagi di tempat yang kosong. Mungkin paling pojok. Tanpa perlu membatalkan dan tetap berjamaah. Karena ini faktor yang mengganggu. Nanti orang yang di sebelah saya pergi ke samping. Mendekati si yang bau ini. Terus dia mundur juga. Jadi nanti saya kembali lagi saya di sini. Tapi kalau saya lakukan itu, maka sah. Yang Syekh Abdul Razak lakukan apa? Beliau bilang, sepanjang setiap kali sujud saya bilang, ya Allah berikanlah petunjuk kepada saudaraku ini. Ya Allah berikan petunjuk kepada si perokok ini. Kalau kita mungkin hanya sekedar gerundel, jengkel. Tapi saya nyimak kajian Syekh Abdul Razak itu. Masya Allah ya. Memang ulama beda banget kadar hatinya, kadar ilmunya, kadar dakwanya. Gak sama. Beliau bilang saya sujud, duduk di antara dua sujud, saya doakan ya Allah, tunjuki dia, tunjuki dia. Tidak cukup sampai di situ, begitu selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Syekh Abdul Razak pegang tangannya, dipegang tangannya dan dikasih sesuatu di dalam salamannya itu. Kira-kira apa isinya? Parfum, kasih parfum. Dia bilang, ya akhi ini buat kamu ya akhi. Mohon maaf ya akhi, saya harus jujur. Sejujurnya saya terganggu dengan bau rokoknya. Saya tahu ini baunya bau. Tapi ini semoga bisa menjadi petunjuk untuk saya doakan kamu di saat sujud tadi. Saya doakan kamu sepanjang saya sholat. Ini hadiah buat. Wallahualam mungkin laki-laki itu akhirnya berhenti dari rokoknya. Saya semoga. Karena waktu itu Syekh tidak ceritakan kelanjutannya apa. Kalau yang ada kelanjutannya, ceritanya begini. Ada seorang Syekh ini cerita, saya sedang diundang mengisi pengajian di hotel yang di depannya Masjidil Haram. Dan hotel-hotel yang tinggi-tinggi di Masjidil Haram itu punya Ka'bah view. Dengan harga tertentu kita bisa lihat dari jendelanya, lihat Ka'bah ke bawah. Kami memang ambil yang ada Ka'bah view-nya, kemudian disorot kamera itu ke arah saya dan di belakang saya ada Ka'bah. Ini bulan Ramadan.
Sepanjang bulan Ramadan ini, seharusnya kan orang bisa menahan untuk tidak merokok. Paling nanti kalau sudah lebaran baru dia ngerokok lagi. Ini bulan Ramadan dia ngerokok. Sambil siaran. Maksudnya salah satu dari kameramen. Kalau bulan Ramadan saja ngerokok, kira-kira dia mungkin enggak untuk tidak merokok di luar bulan Ramadan? Rasanya susah. Kata Syekh ini, sesungguhnya sepanjang kajian saya itu merasa terganggu. Karena orang ini tidak lihat ini. Ka'bah, Ramadan, lagi kajian, di hotel lagi. Ngerokok. Saking akhirnya saya sudah tidak bisa tahan lagi. Selesai dari kajian saya panggil. Ya akhi sini. Datang kameramen. Ya akhi, mumpung kita di depan Ka'bah. Hadap ke arah Ka'bah. Mau enggak saya ajak kamu berdoa? Boleh ya Syekh. Yuk, mari kita berdoa. Terus diajak berdoa. Dia bilang, saya doakan dia banyak-banyak. Saya berdoa untuk akhiratnya. Saya berdoa untuk dunianya. Saya doakan dia sampai lembut hatinya. Sampai bahkan dia menangis. Setelah saya rasa dia mulai menangis dengan doa-doa saya. Lalu kemudian saya bilang, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada saudaraku ini untuk berhenti merokok. Dan masukkanlah dia surgamu dengan dia berhenti merokok. Jika engkau tidak mau membuat dia berhenti merokok, ya Allah. Terus dilanjutkan dengan doa-doa yang membuat orang ini semakin takut. Kira-kira apa ya? Ya Allah, kalau kamu tidak mau berikan petunjuk untuk dia berhenti merokok, maka masukin neraka aja sekalian. Kan temenan nama api. Sementara api itu bahan dasarnya syaitan. Sampai akhirnya si kameramen ini betul-betul menangis. Kemudian kami berpisah. Ramadan berikutnya, diulang Ka'bah view itu. Dan saya dapati ada kameramen yang lain yang sekarang berjenggot. Karena yang waktu itu merokok dan tidak berjenggot. Selesai dari pengajian, dia datang. Syekh, jazakallah khairan Syekh. Masih ingat saya perhatikan. Kamu yang tahun lalu? Ya Syekh, sekarang saya sudah berjenggot. Saya sudah tidak merokok. Sejak hari itu Anda doakan saya. Ini menjadi pelajaran bagi kita tentang bagaimana Allah bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Terutama apabila dia sungguh-sungguh untuk bisa senantiasa istiqomah di jalan Allah.